Hamengkubuwono yang pertama yang sangat luar biasa, pemimpin yang selalu ngayomi rakyatnya dan mensejahterakan rakyatnya. Beliau akhirnya wafat pada tahun 1792 dan diganti putranya yang bernama Gusti Raden Mas Sundoro. Mengapa beliau diberi nama Sundoro? Karena beliau lahir waktu Sultan Hamengkubuwono I masih Pangeran Mangkubumi, berjuang melawan Belanda, masuk keluar hutan, naik turun gunung, dan bayi ini lahir di lereng Gunung Sundoro, sehingga dinamakan Gusti Raden Mas Sundoro. Dinobatkan menjadi putra mahkota, bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram. Jadi gelarnya sudah panjang sekali. Mungkin saya ulangi. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram. Nah, kemudian setelah Sultan Hamengkubuwono I wafat, beliau dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Ini wataknya juga sama dengan ayahnya, keras dan anti penjajah. Beliau mengidolakan tokoh wayang Bimo yang jujur, gagah perkasa, tidak pernah takut pada siapapun juga kecuali pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga pada waktu Daendels mulai menjajah Indonesia dan berkunjung ke keraton tahun 1809, beliau memerintahkan pada abdi dalem, nanti Gubernur Jenderal Daendels mau bertamu ke sini, siapkan jamuan makan, tapi saya tidak mau duduk sama tinggi dengan Daendels, sehingga tolong tempat duduknya Daendels digergaji, tempat duduknya itu digergaji sehingga lebih pendek dari tempat duduk Sri Sultan. Nah, setelah datang, begitu sudah salaman dan sebagainya, begitu duduk Daendels kaget melihat Sultan itu tengadah. Sultan lihat ke bawah, tersinggung Daendels. Akhirnya tahun 1810 beliau dilengserkan oleh Daendels, diganti putranya Gusti Raden Mas Surojo, bergelar Sultan Hamengkubuwono III, dilengserkan. Tapi kemudian dengan ontran-ontran politik di Eropa, di mana kekuasaan penjajah beralih kepada Inggris, maka Raffles lah yang datang menjajah Indonesia termasuk Jogja. Raffles melihat bahwa potensi kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono II itu tidak ada duanya. Rakyat sangat menghormati dan taat tunduk pada Sultan Hamengkubuwono II. Akhirnya oleh Raffles, Sultan Hamengkubuwono III dilengserkan dan dinobatkanlah Sultan Hamengkubuwono II kembali. Jadi ini ada sejarah, ada yang raja naik turun tahta. Ya. Gitu. Jadi dilengserkan kembali Sultan Hamengkubuwono III menjadi putra mahkota kembali dan dinobatkan kembali Sultan Hamengkubuwono II. Tapi memang dasar Sultan Hamengkubuwono II ini wataknya seorang nasionalis jati, seorang patriot, walaupun yang nobatkan Raffles tetap benci pada penjajah. Nah, Raffles tahu
bahwa ternyata tidak bisa diatur raja ini, gitu. Sehingga kemudian beliau menyiapkan sebuah serangan yang mematikan untuk menaklukkan Keraton Jogja. Raffles melihat pasukan dia tidak cukup untuk mengalahkan Keraton Jogja. Karena pada waktu itu pasukan elit Keraton Jogja 17.500 prajurit terlatih untuk perang. Dan ada 2 batalion prajurit perempuan. Namanya Batalion Langensari, Jayengsari, dan prajurit Langenkusumo. Kalau di ketoprak TVRI jam 5 Sabtu sore, nanti Sabtu sore itu judulnya Beteng Rotterdam. Itu ada prajurit Langenkusumo. Senjatanya panah dan pasukan putri itu naik kuda. Perangnya dengan naik kuda dan senjatanya panah. Nah, itulah prajurit keraton yang jumlahnya 17.500. Raffles melihat kalau perang pasti kalah, sehingga kemudian Raffles menyewa tentara bayaran dari India, tepatnya di daerah Bengasi sama Madras. 1.500 tentara bayaran dari India didatangkan. Tapi nggak cukup juga. Nah, begitu melihat ancaman Raffles sudah mulai kegiatannya ingin menyerbu keraton, Sultan Hamengkubuwono II menemui Sunan Pakubono IV, ngajak bersekutu untuk mengusir penjajah. Pakubono IV siap untuk bergabung dengan Keraton Jogja untuk mengusir Raffles. Raffles mendekati Mangkunegoro, dan Pak Mangkunegoro mau pasukannya membantu Raffles, sehingga 1.000 prajurit Prangwedono, itu prajurit elitnya Keraton Mangkunegaran, itu disiapkan membantu Raffles. Raffles melihat dengan tambahan dari Mangkunegaran dan pasukan bayaran dari India belum cukup untuk mengalahkan keraton. Akhirnya Keraton Solo itu digertak sama Raffles. Pasukan bayaran itu defile di sekitar alun-alun, gertak supaya Pakubono takut. Ternyata betul. Dengan pasukan yang begitu hitam-hitam tinggi besar, Pakubono takut. Akhirnya bergabung dengan Raffles. Akhirnya Keraton Jogja dikeroyok. Prajurit Surakarta, Keraton Surakarta, prajurit Mangkunegaran, dan prajurit bayaran dari India. Tanggal 18 Juni tahun 1812, alun-alun utara sudah dibombardir dengan meriam-meriam dari Beteng Vredenburg. Tapi itu sebenarnya hanya pancingan. Karena sebelum mulai pertempuran tanggal 18 Juni itu, seorang adik dari Sultan Hamengkubuwono II itu direkrut menjadi mata-mata Raffles. Ya. Diundang ke Jakarta untuk berunding, juga dibantu seorang Cina dari Wonosobo yang juga direkrut menjadi mata-matanya Raffles. Diajak berunding di Jakarta, dan pangeran adik Sultan Hamengkubuwono II yang bernama Pangeran Notokusumo itu diperintahkan Raffles untuk menggambar denah keraton, mana pertahanan yang kuat dan mana yang lemah. Nah, setelah itu kemudian Kapten Cina ini namanya Tan Jin Sing, ya, diminta Raffles untuk membantu logistik untuk perang.
nyiapkan tangga-tangga untuk manjat benteng, nyiapkan makannya, menyiapkan semua perlengkapan untuk perang. Tan Chin Sing. Nah akhirnya tanggal 18 mulailah meriam dari Benteng Vredenburg menghantam alun-alun Lor. Pasukan keraton bersiap berjajar di sekitar alun-alun Lor. Itulah pertahanan yang paling kuat, alun-alun Lor dan alun-alun Kidul. Tapi ternyata dengan gambar Pangeran Notokusumo ini, pertahanan yang paling lemah dan kosong sama sekali, tidak ada pertahanan, yaitu pojok benteng Lor Wetan yang sekarang dibangun itu. Itu dibombardir oleh meriam-meriam dari Benteng Vredenburg sehingga kemudian ambruk benteng itu rata dengan tanah. Disitulah pasukan Raffles menyerbu. Nah, ada cerita menarik. Sebelum penyerbuan itu terjadi, peristiwa pertama, intelijen keraton lapor bahwa Pepatih Dalem Patih Danurjo II itu adik ipar, karena adiknya Sultan Hamengkubuwono itu kawin dengan Patih Danurjo II ini. Dia menjadi mata-matanya Raffles, akhirnya dalam pisuanan dipenggal kepalanya. Dan peraturan keraton, kalau itu mata-mata musuh atau musuhnya keraton, jenazah tidak boleh lewat gerbang. Jadi Patih Danurjo II itu walaupun patih, jenazahnya dikerek pakai tali lewat tembok yang begitu tinggi itu karena dia mata-matanya Raffles. Nah itu. Yang kedua tentang adik Sri Sultan yang namanya Pangeran Notokusumo. Itu sudah dilapori oleh intelijen keraton. Yang Sultan, adik Paduka Pangeran Notokusumo itu mata-mata Raffles. Oh bukan, saya yakin dia pihak saya. Apa keyakinan saya? Kalau rambutnya gondrong itu berarti memihak saya. Kalau rambutnya cepak itu memihak Raffles. Dia datang sini rambutnya gondrong kok. Jadi tidak mungkin. Tidak percaya. Rupanya Notokusumo ini memang licik dan pinter. Menghadap Sultan pagi jam 6, rambutnya gondrong. Pulang dari keraton, istri dan anak-anaknya dititipkan di Benteng Vredenburg supaya aman. Kemudian beliau gunting rambut, pakai seragam Inggris, ikut nyerbu keraton. Ya. Nah akhirnya keraton bobol lewat benteng yang sekarang dibangun itu, ya, pojok benteng Lor Wetan. Dari sanalah pasukan Raffles langsung perang besar terjadi di pelataran keraton. Di pelataran ini tadi yang lewat itu dalam sejarah kalau kita baca bisa nangis. 3.540 dari kedua belah pihak meninggal di sana, sehingga pelataran keraton yang isinya pasir berubah menjadi lautan darah. Karena bayangkan 3.540 tewas di situ dengan berceceran darah, karena dulu bukan pakai peluru, pakai pedang, pakai tombak, jadi darahnya juga berceceran, sehingga dibayangkan menjadi lautan darah halaman keraton itu. Dan akhirnya keraton kalah, Sultan Hamengkubuwono II ditawan dan dirampok oleh Raffles. Setiap hari 10 gerobak barang rampasan milik keraton itu dipenuhi di gerobak, dibawa ke Inggris, ya.
dan baru selesai ngerampoknya setelah 2 minggu. Jadi bayangkan 10 gerobak kali 2 minggu, sehingga waktu dibawa Raffles dengan kapal itu 1 kapal tidak muat, jadi 2 kapal. Nah, kapal yang kedua itu yang naik Nyonya Raffles, tenggelam di Samudra Hindia, di Teluk Benggala, tenggelam sampai sekarang. Nyonya Raffles dan kapal dan barang rampasan dari Keraton Jogja ini belum diketemukan. Jadi yang selamat hanya yang kapal pertama. Nah, itulah disebut geger Sepei atau perang Sepei. Kenapa? Karena prajurit Raffles menggunakan tentara bayaran, dan tentara bayaran itu disebut pasukan sepoi. Tapi karena orang Jawa susah bilang sepoi, ya sepei. Sehingga dalam tulisan sejarah pun disebut sepei, geger Sepei. Tapi sesungguhnya yang benar adalah sepoi. S-O-P-H-O-I, sepoi. Tapi ditulis dalam sejarah S-E-P-E-I. Ya, itu. Ya. Sepei, geger Sepei. Itulah geger Sepei, dan dalam keadaan Sri Sultan Hamengkubuwono II ditawan oleh Raffles, dipaksa oleh Raffles menandatangani sebidang tanah yang disebut Tanjung Adikarto, diserahkan pada Pangeran Notokusumo sebagai balas jasa Raffles, ucapan terima kasih. Pangeran Notokusumo sudah menjadi mata-mata Raffles dan berhasil. Tanda terima kasihnya kasih hadiah Tanjung Adikarto yang sekarang Bandara Yogyakarta International Airport itu. Nah, setelah itu pula Pangeran Notokusumo dinobatkan menjadi Pangeran Mediko bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam I. Itulah Pangeran Notokusumo. Sedangkan Tan Jin Sing dia pangkat kapten dengan gelar Kanjeng Raden Temenggung Seco Diningrat. Itulah kampung Seco Diningratan. Itu tempatnya Tan Jin Sing itu. Itulah geger Sepei. Dan pada tanggal 7 Maret tahun 2019 dengan lobby dari putri-putri Ngersodalem ke pemerintah Inggris, akhirnya pemerintah Inggris mengutus Duta Besar Inggris untuk Indonesia mengembalikan naskah-naskah yang dulu dirampas oleh Raffles. Upacaranya saya dan Bu Sari kebetulan duduk satu meja gitu. Dan dalam sambutan Duta Besar itu beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pemerintah kerajaan Inggris dan pemerintah kerajaan Yogyakarta itu satu, yaitu demokratis dan mengayomi rakyatnya. Sehingga dengan rasa ucapan permintaan maaf atas kekejaman Raffles, dengan ini kami mengembalikan sebagian naskah yang dirampas oleh Raffles, di mana naskah yang dirampas Raffles ini ditempatkan di British Library Museum di Inggris. Itu ada 7.000, tetapi yang dikembalikan baru 178. Jadi masih sedikit sekali, dan sebulan dipajang di pameran di Pegelaran, sekarang ada di Kapetanan Ageng Widya Budaya. Ya, itulah geger Sepei. Disitulah kelihatan sekali ada 3 hal yang perlu menjadi cerminan kita. Ada sosok patriotisme, nasionalisme itu pada diri Sultan Hamengkubuwono II, walaupun digertak tidak takut, tetap melawan walaupun akhirnya kalah. Beliau ditawan dan
dibuang ke Penang. Tapi sampai di Penang pun ngerepotkan Inggris karena ternyata kecintaannya rakyat Jogja ini pada beliau luar biasa. Sehingga Inggris takut kalau nanti walaupun sudah ditawan, Jogja masih berontak lagi. Gitu. Sehingga diawasi betul dan luar biasa biaya pengawasan. Walaupun sudah di Penang, masih banyak tamu yang ingin menemui beliau. Akhirnya diserahkan pada Belanda karena kewalahan mengatur biaya pengawasan pada tawanan yang bernama Sultan Hamengkubuwono II. Kemudian dalam geger Spey ini juga ada pengkhianatan, gitu. Kakaknya sendiri yang bertahta kok dikhianati, gitu. Ada juga kerakusan dan ketamaan dan arogansi pada diri Raffles dan pasukannya. Itu menjadi cerminan kita dalam sejarah. Bukan main, peristiwa geger Spey itu bisa menjadi cerminan bagi kita semua. Setelah selesai geger Spey, muncul lagi. Jadi geger Spey, perang itu hanya sehari, tapi dimulai dulu tanggal 18 dengan perang Meriem, gitu. Nah, tapi kemudian Sultan Hamengkubuwono itu menyerah, ditawan itu 20 Juni tahun 1812. Nah, dan dibuang ke Penang. Setelah itu dipindah lagi ke Jakarta dan dipindah lagi ke Ambon. Dan akhirnya wafat dimakamkan di Kota Gede, bukan di Imogiri, di Kota Gede. Nah, setelah itu berakhir 1812. Nah, terjadilah tahun 1825 Perang Diponegoro. Siapa Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Tetapi sepanjang hidupnya beliau lebih banyak di rumah eyangnya, yaitu Kanjeng Ratu Hageng. Kanjeng Ratu Hageng adalah permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I yang bertempat tinggal di Tegalrejo. Jadi Pangeran Diponegoro kecilnya lebih banyak di Tegalrejo daripada di keraton. Sehingga beliau menerima gemblengan bagaimana menjadi seorang patriot, menjadi seorang yang militan, karena Kanjeng Ratu Hageng pada waktu perang Mangkubumi ikut berperang. Ya, sehingga militansinya sudah dari eyangnya itu. Nah, tahun 1825 akhirnya pecah perang Diponegoro. Perang selama 5 tahun, dan itulah dalam sejarah perang terbesar yang korban nyawa terbesar di Indonesia adalah perang Diponegoro. Itu korban nyawanya luar biasa. Nah, karena Belanda keteter pada waktu perang Diponegoro, maka sekali lagi Sultan Hamengkubuwono II dinobatkan kembali dari pengasihan di Ambon, dibawa dinobatkan kembali menjadi Sultan di Keraton Jogja. Jadi unik, Sultan Hamengkubuwono II itu naik turun tahta 3 kali. Ya. Waktu itu sudah dinobatkan Sultan Hamengkubuwono V. Ya. Tetapi beliau 1826 itu dinobatkan kembali sebagai raja, tetapi beliau mengatakan, aku ora gelem ngrusui putuku. Ini cucunya kan. Nah, sehingga beliau tidak, walaupun sudah dijumenengkan Belanda, tetap tidak mau membantu Belanda untuk meredam perang Diponegoro. Dan akhirnya perang Diponegoro selesai pada tahun 1830 dengan tipuan dari pihak Belanda.
Nah, ada pertanyaan menarik. Perang Diponegoro dalam sejarah disebut juga Perang Jawa. Karena begitu Diponegoro mengobarkan perang, seluruh kepala daerah di Pulau Jawa juga ikut mengobarkan perang. Makanya disebut Perang Jawa, dan korban jiwa terbesar dalam sejarah Indonesia adalah Perang Diponegoro. Tapi kemudian mengapa sudah begitu meluas ke seluruh Pulau Jawa, tapi kok toh Diponegoro juga kalah? Kenapa? Ini sambil guyon ya. Zaman dulu belum ada HP. Coba kalau sudah ada HP, WA-an sama bupati-bupati kumpul di Klaten, keroyok londo mesti kalah. Enggak, perangnya dewe-dewe gitu, sehingga mudah ditaklukkan oleh Belanda karena pakai taktik benteng stelsel. Mana yang mulai berkobar perang, bro, bangun benteng, taklukkan. Makanya sistem mengalahkannya dengan benteng stelsel. Makanya ada guyon begitu. Mengapa Diponegoro kalah? Karena zaman dulu belum ada HP, nggak bisa janjian, gitu, nggak bisa berkoordinasi, perangnya sendiri-sendiri. Nah, akhirnya setelah selesai perang Diponegoro tahun 1830, tahun 1840 terjadi Perjanjian Klaten. Perjanjian Klaten 1840 antara Belanda dengan Sultan Hamengkubuwono V. Nah, dalam perjanjian itu setelah si Sultan Hamengkubuwono V tanda tangan perjanjian, beliau mengatakan, saiki negaraku mung gari sak megare payung. Hanya semekarnya payung saja, sudah tidak luas seperti dulu zaman Sultan Hamengkubuwono I sampai Mojokerto, Bojonegoro, Begelen, enggak. Saiki negaraku mau gari sak megari payung. Itu akibat perjanjian Klaten. Tinggal Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Jogja. Ya, sekarang itu akibat perjanjian Klaten. Ya. Nah, mengapa semuanya itu habis? Itu semuanya yang dulu wilayah Jogja itu disita oleh Belanda dengan alasan untuk pengganti biaya perang. Dua perang tadi itu, perang Diponegoro dan perang Sepei. Itulah perjanjian Klaten. Setelah itu tidak ada perang lagi, dan Jogja ini selalu perang, dan daerah lain tidak ada yang seperti Jogja. Perang terus melawan penjajah, kalah rapopo, turunan berikutnya perang lagi. Tapi kemudian sejak Sultan Hamengkubuwono V menandatangani perjanjian Klaten, sultan-sultan berikutnya kalau begitu jangan ada perang lagi, tapi menempuh jalan demokrasi, menempuh jalan diplomasi. Ya. Akhirnya sampailah kepada kepemimpinan si Sultan Hamengkubuwono IX, di mana setelah Bung Karno menyatakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, spontan si Sultan Hamengkubuwono IX menelpon Bung Karno pada tanggal 18 Agustus. Jadi hari setelah proklamasi. Karena waktu itu Bung Karno menyatakan proklamasi itu karena ada kekosongan pemerintah penjajah. Karena Jepang menyerah, tidak ada yang menguasai lagi Indonesia, Bung Karno menyatakan proklamasi. Nah, tapi Bung Karno sendiri tinggal-tinggal juga. Wilayah Indonesia itu yang diproklamasikan yang mana? Bung Karno juga nggak tahu. Bung Karno itu bukan
pimpinan wilayah. Karena semuanya waktu itu masih serikat. Ada negeri Pasundan, ada negeri Sumatera Barat, dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian Sultan dengan tegas, gagah berani, seorang pejuang sejati, menyatakan dengan ini negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi dalam naskah disebutkan bukan Yogyakarta. Negari Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung dengan Republik Indonesia. Itu baru diucapkan lisan dengan telepon. Nah, begitu Sri Sultan menyatakan negari Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung, Bung Karno ayem, wah, kalau begitu sekarang saya sudah punya BPKB, punya milik, tanah milik Republik Indonesia, paling tidak Jogja. Karena Sultan sudah menyatakan bergabung. Sehingga kemudian pada tanggal 19 Agustus 45, Bung Karno menulis surat yang diberikan judul Piagam Kedudukan, yang isinya menyatakan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Piagam Kedudukan. Nah, setelah ditandatangani Bung Karno, beliau memanggil Menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. Maramis untuk berangkat ke Jogja menyampaikan piagam kedudukan itu. Tapi baru diterima surat dari Bung Karno, mau keluar ruangan teriak lagi Bung Karno, Maramis, Sartono, balik sini. Kaget, kok dipanggil lagi, sudah mau berangkat. Gini Sartono, Maramis, kemarin itu Sultan hanya telepon, ya nek sido, nek ora, udah nggak jadi, diminta lagi sama Bung Karno, taruh di laci mejanya, nggak jadi. Nah, rupanya ya namanya Sultan punya indera keenam, punya feeling. Oh, ini Bung Karno ragu-ragu toh atas telepon saya. Akhirnya beliau tanggal 5 September membuat surat tertulis kepada Bung Karno yang diberi judul Amanat 5 September. Isi amanat itu poinnya ada 3. 1. Negari Ngayogyakarta Hadiningrat yang berbentuk kerajaan dan bersifat istimewa bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, segala hal-hal yang menyangkut pemerintahan dalam negeri dan undang-undang dipegang sepenuhnya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yang ketiga, hubungan antara negari Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Republik Indonesia bersifat langsung, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Itu amanat 5 September. Dikirim ke Jakarta. Diterima Bung Karno senyum. Nah, kalau sekarang udah betul, ini sudah tertulis, sudah ditandatangani kok. Sudah betul ini. Akhirnya Bung Karno membalas surat amanat 5 September itu, tapi dalam sejarah menjadi lucu. Bung Karno tidak menulis lagi surat itu, tapi surat piagam kedudukan tanggal 19 Agustus itu tanpa mencoret tanggalnya atau diketik kembali. Langsung dikirim ke Jogja. Jadi dalam sejarah lucu, Sultan menyurati Bung Karno menyatakan bergabung 5 September, dijawab Bung Karno 19 Agustus. Ini kan lucu. Masa jawabannya duluan lahir. Bung Karno tidak mau
nulis lagi karena toh isinya sama kan gitu. Tapi ya lucunya tanggalnya juga tidak mau dicorek gitu. Tapi itulah sejarah Republik Indonesia. Oleh sebab itu disimpulkan dalam pernyataan ini bahwa dengan bergabungnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat kepada Republik Indonesia itu justru memperkuat kedudukan Republik Indonesia. Bahwa keistimewaan itu bukan hadiah dari pemerintah Republik Indonesia, tapi merupakan komitmen karena jasa yang luar biasa dari Sultan Hamengkubuwono IX yang menyerahkan wilayahnya demi Republik Indonesia. Untuk itu dapat disimpulkan, ini juga saya sampaikan pada waktu saya diperintahkan ngerso dalem menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, bahwa saya mengatakan bahwa sistem pemerintahan keraton yang dahulu Sultan Hamengkubuwono I sampai 8 adalah bersifat monarki absolut. Setelah Sultan Hamengkubuwono IX merubah paugeran keraton dengan menyatakan bergabung, itu berarti kan merubah undang-undang keraton. Maka status pemerintahan keraton dari yang tadinya monarki absolut berubah menjadi monarki konstitusional. Artinya monarki yang tunduk kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia lainnya. Nah, apa kemudian yang terjadi? Bahwa dengan komitmen dari pemerintah Republik Indonesia, maka apa yang dinyatakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bergabung dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya negara mengakui dan menghormati adanya satuan daerah yang bersifat istimewa.